Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1043 Roh Jahat. Membumbung ke langit. Melihat Dimas Wu setuju, Ethan He langsung berseri-seri dengan gembira dan mengangguk lurus. Yah, meskipun tempat kita adalah hutan belantara, kita masih sangat dekat dengan Gunung Tianling. Tidak apa-apa untuk berangkat besok. Gunung Tianling berada di lokasi yang relatif terpencil di benua ini. Kebanyakan orang yang ingin pergi ke Gunung Tianling mungkin harus menempuh perjalanan melalui pegunungan dan sungai selama beberapa hari untuk mencapainya. Gubuk beratap jerami tempat tinggal Ethan He berada tepat di Gunung Tandus dekat Gunung Tianling. Sangat dekat dengan Gunung Tianling. Tidak ada senyuman di wajah Emma He. Dia masih bertanya kepada Dimas Wu dengan sedikit cemas, tapi kondisimu saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Kamu mau pergi besok, bisakah tubuhmu menahannya? Dimas Wu sempat koma selama setengah bulan dan baru terbangun. Fungsi fisiknya sudah pasti tidak baik. Emma He khawatir Dimas Wu tidak akan bisa berurusan dengan raja baru, serta orang-orang di dunia yang memiliki salah paham tentang dia. Ethan He mendengar apa yang dikatakan Emma He, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ya, pahlawan, bukankah terlalu berisiko untuk pergi ke Gunung Tianling dalam kondisi fisikmu seperti ini?" Ekspresi Dimas Wu sedikit memadat, dan berkata dalam-dalam, "Beri aku waktu 1 hari untuk memulihkan diri, seharusnya tidak ada masalah." Pertarungan terakhir dengan Raja Penghancur benar-benar menyebabkan jiwa dan raga Dimas Wu sangat rusak, dan ia hampir kehilangan jiwanya. Sampai saat ini keadaan Dimas Wu masih belum optimis, namun waktu tidak menunggu, hari ini hanya bisa digunakan untuk perbaikan secepatnya, dan harus berangkat besok. Setelah jeda, Dimas Wu berbicara kepada saudara laki-laki dan perempuan Ethan He dan berkata, "Aku perlu berlatih keras selama periode waktu ini sebelum aku berangkat. Selama periode ini, aku harus memastikan keheningan total. Pastikan bahwa aku tidak diganggu." Dimas Wu perlu memperbaiki tubuhnya, menemukan basis kultivasinya, dan memulihkan keadaannya ke puncaknya. Mendengar ini, Ethan He segera menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sigap, "Jangan khawatir, pahlawan, kita berada di lokasi terpencil. Umumnya, tidak ada yang akan mengganggumu, dan kami tidak akan pernah mengganggumu juga." Dimas Wu tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Baiklah, terima kasih telah menyelamatkanku, kali ini aku merepotkan kalian lagi." Mendengar ucapan terima kasih Dimas Wu yang tiba-tiba, Ethan He menyentuh kepalanya dan berkata dengan semangat, "Pahlawan, apa yang kamu bicarakan? Merupakan suatu kehormatan bagi orang kecil seperti kami untuk mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Ini suatu kehormatan bagi kami. Katakan, itu adalah anugerah dari surga. Selain itu, menyelamatkan kamu dapat dianggap sebagai kontribusi untuk dunia ini. Kita sudah terlambat untuk bahagia, jadi mengapa tidak membicarakan masalah?" Emma He juga berkata dengan cepat, "Ya, tidak perlu berterima kasih untuk hal kecil ini. Sungguh merupakan kehormatan kami bahwa kami dapat menyelamatkanmu. Sekarang tubuhmu adalah hal yang paling penting, kamu harus cepat dan melakukan apa yang seharusnya lakukan. Kami keluar dulu dan tidak mengganggumu di sini." Iya, ayo kita keluar dulu, pahlawan. Tolong berlatih keras dan jaga tubuhmu." Ethan He berbicara dengan Emma He dan segera mundur, mereka patuh pada perkataan Dimas Wu, dan meminta Dimas Wu untuk berlatih setiap menit dan setiap detik, dan mereka tidak akan melakukan interupsi apapun. Dimas Wu melihat sosok Ethan He yang menarik diri, matanya berangsur-angsur menjadi sangat rumit. Di dunia ini, ada banyak orang yang tidak bersalah seperti Ethan He. Mereka sederhana dan baik hati, kepada manusia dan dunia. Tidak ada niat jahat. Namun, semakin menjadi orang seperti itu, semakin mudah untuk ditipu. Seperti sekarang, Nergal Bai hanya menggunakan kebohongan. Dia menipu orang-orang di dunia,
dia menggunakan kepercayaan orang lain untuk memuaskan keinginannya sendiri, dan dia membanggakan dirinya sendiri dan mencapai puncak dunia. Bahkan mungkin saja dia merencanakan konspirasi yang tidak diketahui. Memikirkan hal ini, mata Dimas Wu menunjukkan ekspresi tegas dan kejam dalam sekejap. Dia tidak menunda lagi, dengan cepat duduk bersila, dan berkonsentrasi. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Dengan konsentrasi dan pelatihan mendalam Dimas Wu, perlahan tubuhnya dipenuhi roh jahat yang mengerikan, dan seluruh rumah kecil beratap jerami diselimuti roh jahat, seolah-olah sewaktu-waktu akan meledak. Ethan He dan Emma He duduk di meja kayu di luar pondok jerami, diam-diam memandangi pondok jerami tempat Dimas Wu berada. Areanya sangat luas dan tidak berpenghuni. Ethan He dan Emma He membangun rumah untuk mereka di Gunung Tandus ini. Meski hanya mereka berdua yang tinggal, mereka membangun rumah jerami bundar bergaya halaman. Saat ini, rumah jerami tempat Dimas Wu berada adalah rumah kecil di atasnya. Ruang sisi timur. Emma He menopang pipinya di tangannya. Dia beristirahat di atas meja kayu, matanya yang polos dengan cahaya yang rumit. Dia memandang ke gubuk jerami di sebelah timur dengan mempesona, dan seluruh tubuhnya seperti membatu. Ethan He juga jarang bisa diam, menatap tajam ke pondok jerami di sisi timur. Di bawah tatapan mereka berdua, di gubuk kecil beratap jerami di sisi timur, tiba-tiba terdengar suara yang jelas, seolah-olah tetesan mengalir, tetapi segera suara itu berangsur-angsur menjadi lebih keras. Suara kecil itu berubah menjadi auman lautan, dengan suara angin dan petir yang menakutkan. Rumah jerami biasa tiba-tiba menunjukkan cahaya berdarah, terang dan menyilaukan. Bunyi tabrakan seakan memancing angin kencang, seperti deru laut yang mengamuk, berusaha meremukkan angkasa. Roh jahat di dalam rumah sangat luas, dan suasana yang mengerikan bergolak dan bergolak, menyebabkan kebisingan yang luar biasa dan menciptakan penglihatan yang mengejutkan. Emma He melihat pemandangan aneh di hadapannya dan tidak bisa menahan nafas dari hati. "Kakak, sekarang aku tahu mengapa kamu sangat mengagumi praktisi seni bela diri sebelumnya." Emma He berada di sungai dan danau. Tidak ada ketertarikan pada seni bela diri, tapi sekarang setelah mengenal Dimas Wu, dia merasakannya dengan jelas. Ketertarikan yang tidak dapat dijelaskan pada pembudidaya tampaknya memiliki kekuatan magis, yang membuatnya merasa sedikit terkejut. Tentu saja, saat dia berkata, Ethan He juga melihat ke pondok jerami di sisi timur dengan tatapan kagum, dan berkata dengan bangga, "Elni benar-benar idolaku, bahkan gelombang seperti ini sangat berbeda." Bang! Begitu suara Ethan He jatuh, rumah jerami tempat Dimas Wu berada, seolah tidak mampu menahan energi magis yang menakutkan, dan langsung meledak. Dalam sekejap, segala macam serbuk gergaji ilalang berserakan di tanah, dan seluruh sisi timur berantakan, dan tubuh Dimas Wu, roh jahat itu seakan menghantam 3000 mil, dan seketika melesat ke angkasa, bergelombang di langit, tampak seperti awan sihir bergelombang yang menakutkan. Melihat adegan ini, Ethan He dan Emma He semakin terpana dan kaget. Dimas Wu dalam latihan. Tetapi dia tidak menanggapi semua gerakan ini, dia masih duduk bersila, menutup mata dan berlatih, seolah-olah dia sedang berkonsentrasi. Tapi nafas di dalam dirinya. Tapi itu semakin kaya dan lebih megah. Seluruh adegan itu terbenam dalam roh jahat. Namun, awan ajaib yang melesat ke langit, kecuali keterkejutan saudara-saudari Ethan He. L2 juga menarik banyak praktisi dari daerah sekitarnya yang pergi ke Gunung Tianling. Begitu mereka melihat awan ajaib yang kuat, orang-orang di jalan ke segala arah mengangkat kepala dengan ngeri. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keheranan, sungguh roh jahat yang kuat. Elni perbatasan Gunung Tianling, bagaimana bisa ada roh jahat yang begitu besar? Roh jahat ini telah melesat ke angkasa. Seseorang yang bisa memancarkan kekuatan seperti itu jelas bukan orang yang biasa. Mungkinkah masih ada kejahatan di dunia ini? Ayo pergi lihat. Untuk sementara, kerumunan itu gelisah,
dan banyak orang yang tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka mengubah arah. Daripada bergegas ke Gunung Tianling, mereka berjalan ke arah awan roh jahat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.